hormat kepada Kepala Sekolah SMK Mekanik Cibino, Bapak Udri Sari, kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Syarif Hidayatullah, kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Evin Sanjaya, kepada Pembina OSIS, Ibu Khalifah dan Bapak Anggra Taida, serta teman-temanku yang kami banggakan. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di tengah pandemi ini kita masih diberi kesehatan untuk menghadiri acara debat kandidat OSIS masa nanti 2020-2021. Adapun susunan acara dalam debat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang ketiga yaitu pembacaan tata tertib. Yang keempat, penyampaian visi misi para calon kandidat. Yang kelima, sesi tanya jawab dari panelis. Yang keenam yaitu penutup. Mohon kami persilakan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Syarif Hidayatullah, untuk memberikan sambutan pada acara debat kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebuah agenda yang mungkin sudah diagendakan oleh panitia. Sebetulnya memang ini agak lambat. Lambatnya kenapa? Mestinya dari bulan Oktober, dari bulan Oktober, karena memang SK pergantian itu kalau nggak salah November itu sudah ada pergantian. Ini di awal Desember baru diadakan, makanya sangat terlambat. Gitu. Kemarin apa sih namanya di awal Oktober itu, di pertengahan Oktober itu saya sempat bicara sama pembina OSIS, bahwasanya mau tidak mau dan supaya kita suka bagaimanapun caranya harus diadakan pergantian, entah itu metode seperti apa. Kalau misalkan memang perlu diadakan secara online, ya harus rancang sedemikian rupa kan gitu. Yang pasti harus diadakan pergantian untuk pengurus OSIS, ya, itu. Makanya ya walaupun terlambat, oke lah kita coba selangkah demi selangkah. Yang pasti saya menginginkan semuanya efektif, ya, semuanya efektif sehingga nanti akan ada pengurus OSIS yang baru yang bisa bekerja secara efektif, gitu. Sebelum nanti mudah-mudahan insya Allah, kalau kemarin kita lihat dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mudah-mudahan di bulan Januari nanti sudah ada tatap muka, ya, akan sudah diadakan pembelajaran tatap muka, walaupun notabene-nya tidak 100%. Entar nanti metodenya seperti apa, 50% atau akan bagi 2 shift atau seperti apa, kita nggak paham, belum dirancang oleh guru. Nah, berarti nanti di bulan Januari itu pun OSIS sudah mulai, ya, sudah mulai untuk merancang segala sesuatunya, bagaimana kegiatan siswa yang ada di SMK Mekanik Cibinong ini, tentunya dengan memperhatikan berbagai macam prosedur yang ada. Ya, walaupun bagaimana juga kita pahami, ya, dan harus kita pahami juga bahwasanya kemungkinan besar sampai dengan akhir tahun 2021 itu keadaannya masih belum normal, kan gitu, ya. Ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan itu secepat mungkin. Cuma memang
kalau misalkan mengubah keadaan dari satu keadaan yang lain itu pasti membutuhkan waktu jangka waktu yang panjang. Karena itu nanti harus dan wajib bisa menyesuaikan diri. Ya, jangan sampai nanti kegiatan-kegiatan yang ada melanggar aturan, melanggar kalau misalkan disebut protokol kesehatan gitu. Ya, melanggar protokol kesehatan begitu. Karena itu dia harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, apa sih namanya? Saya pengen bahwasanya hari ini debat kandidat itu Anda berusaha untuk menuangkan inspirasi Anda, menuangkan buah pikiran Anda, bukan hanya sekedar retorika. Ya, saya nggak pengen retorika. Kalau misalkan sekedar retorika semata, Anda berbicara begitu, tapi Anda sendiri nggak paham bagaimana cara menjalani itu percuma, gitu loh. Ya, itu percuma. Jangan hanya sekedar retorika. Tapi kan retorika itu apa? Retorika itu hanya sekedar ucapan, ya, angan-angan yang Anda sendiri sudah bingung gitu loh. Jangan kayak gitu. Ungkapkan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan Anda. Ya, ingat. Nanti kalau misalkan kamu cuma sekedar retorika, kamu sendiri nanti akan bingung jawabnya. Ya, gitu. Jangan mengada-ada dan jangan diada-adakan. Lebih baik apa yang Anda rencanakan itu sesuai dengan rencana Anda ke depan. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu penyampaian visi misi dimulai dari kandidat nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Haji Maiti Fazuli dari kelas 11 TKN 4. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1. Perkenalkan, nama saya Tika Putri Dewa dari kelas akuntansi. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS kelas 1. Visi kami adalah menciptakan lingkungan SMK Mekanik Cibinong yang cinta terhadap keberagaman dan budaya Indonesia, juga meningkatkan prestasi siswa-siswi SMK Mekanik dalam bidangnya masing-masing. Sementara visi misi kami adalah pertama, meningkatkan rasa bangga siswa-siswi SMK Mekanik Cibinong terhadap sejarah ataupun budaya Indonesia. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kemampuan public speaking siswa-siswa SMK Mekanik Cibinong. Yang ketiga adalah mengikutsertakan murid-murid dalam kegiatan yang dilakukan oleh OSIS. Lalu yang keempat adalah melaksanakan program kerja yang sudah terlaksana ataupun belum terlaksana oleh OSIS yang sebelumnya. Dan untuk program kerja kami adalah yang pertama mengadakan kegiatan-kegiatan mengenai tentang keberagaman budaya Indonesia. Yang kedua adalah mengadakan mekanik competition, dan yang ketiga mengadakan seminar. Mungkin saja dari kandidat nomor 1. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amelia dari kelas 11 akuntansi. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randani dari kelas 10 Teknik Permesinan. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS. Visi dari kandidat 2 yaitu mengembangkan bakat minat dan potensi siswa-siswi melalui ekstrakurikuler yang ada, serta mewujudkan bakat siswa-siswi SMK Mekanik Cibinong yang kreatif. Misi kami adalah 1. Meningkatkan dan menjalankan program kerja. 2. Menyelenggarakan program-program yang mendidik. 3. Membuat program yang dapat membantu mengasah kreativitas. Serta program kami yaitu mengadakan kajian kepada siswa-siswi SMK Mekanik Cibinong, memperingati hari-hari nasional, mengadakan event setiap seminggu sekali. Sekian dari kandidat 2, visi misi dan programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebagai calon ketua OSIS nomor 23. Nama saya Cahaya Wardana Jana dari kelas 10 kompetensi. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS juga. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Mekanik sebagai organisasi yang dapat dipercaya oleh seluruh warga sekolah dan dapat bersinergi dengan baik. Untuk mewujudkan visi saya memiliki beberapa misi. Misi kami adalah mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala bidang, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang dapat merangkul dan menjalin hubungan yang baik dengan seluruh warga sekolah, menjadikan OSIS sebagai tempat penampungan aspirasi bagi seluruh siswa, meningkatkan kemampuan OSIS untuk mewujudkan pengurusan yang profesional, dan kelima melanjutkan program OSIS sebelumnya. Kami juga memiliki beberapa program kerja. Yang pertama adalah membersihkan tempat ibadah yang ada di sekolah. Yang kedua adalah mengadakan acara unjuk bakat siswa. Dan yang ketiga adalah mengadakan acara aspirasi guru atau pengumpulan aspirasi seluruh siswa. Dan yang keempat adalah mengadakan program jumantik atau duduk pemantau jentik. Sekian dari kandidat 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Kasina Saleh dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS nomor 24. Perkenalkan, nama saya Angelina Veronica Putri dari kelas 10 akuntansi. Di sini saya sebagai calon wakil ketua OSIS nomor 4. Di sini kami memiliki beberapa visi dan misi. Visi kami yang pertama adalah menjadikan SMK Mekanik Cibinong sebagai tempat untuk menyalurkan bakat dan minat siswa serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, menjadikan agama Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar dari kebijakan. Misi dari kami, pertama, mencontohkan sikap demokrasi kepada seluruh warga sekolah. Kedua, membiasakan sikap 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ketiga, mengedepankan sikap jujur dan adil. Keempat, menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama manusia. Kami juga memiliki beberapa program. Yang pertama adalah menjalankan program bank sampah. Yang kedua, mengadakan kegiatan belajar yang diisi oleh siswa dan siswi SMK Mekanik Cibinong. Yang ketiga, menjadikan kebersihan sebagai kompetisi di dalam lingkungan sekolah. Keempat, menjalankan kegiatan sosial atau kegiatan kemanusiaan untuk masyarakat yang membutuhkan. Kelima, menjadikan OSIS SMK Mekanik Cibinong sebagai wadah aspirasi siswa-siswi SMK Mekanik serta sebagai organisasi yang menjadi sarana informasi secara digital. Sekian dari kandidat 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari panelis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang kami sambut nikmat yaitu nikmat iman, Islam dan iman sehat yang kita mesti dapat bertemu dan tetap buka. Salam ucapan Nabi kita Muhammad SAW hingga zaman. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan yang ditunggu-tunggu oleh keempat kandidat ini, di mana mungkin dari kakak kelasnya ya sudah mempersiapkan matang-matang untuk persiapan ini ya, di mana alhamdulillah kami selaku panelis sangat bangga sekali kepada semua kandidat, di mana ini didominasi oleh akuntansi ya Pak Syarif ya. Bapak sangat bangga sekali dan semua kompetensi nih, dari PKR sampai dengan akuntansi ada semua di sini. Yang mudah-mudahan ini akan menjadikan SMK Mekanik ya, semakin maju dan berkembang di OSIS-nya. Ya, kami mungkin tidak akan lama ya, ingin bertanya satu saja ya kepada semua kandidat karena programnya bagus-bagus nih. Ya, semua programnya itu bagus-bagus sekali. Ya, jangan sampai tadi kata Mas Sarif ini jangan seandai-andai. Jadi harus ya
dilaksanakan dengan baik. Nah, apabila mempunyai program tersebut harus terlaksana dengan baik. Ya, apabila sudah baik buruknya pelaksanaan tersebut itu akan menjadi sebuah introspeksi bagi kita semua. Ya, jadi mohon ya jangan terlalu banyak program kerja tapi tidak dilaksanakan. Ya, satu pun tidak pernah dilaksanakan. Ya, tadi bahwa ini semuanya aja ya pertanyaannya ya mengenai akademis. Ya, tadi Bapak pengen contohnya tadi ada sebuah calon ya mengenai bank sampah, ini sangat baik sekali. Nah, ya ini semuanya nih biar mengeluarkan ide visi dan misi kalian, ini baik sekali. Nah, sampah ini sekarang ini ya subhanallah, apabila SMK Mekanik setiap hari buang sampahnya jumlah siswanya 1060 ya, ini bank sampah nih di kabupaten maupun kota Bogor hanya baru sekolah yang sudah menyediakan bank sampah ya, bank sampah ya, secara ininya ya ini bagus sekali, kita sangat mendukung sekali nih untuk bank sampah ini karena pemerintah juga ya menggunakan bank sampah ya, dimana bagaimana sih itu mengenai bank sampah. Nah, untuk ya memprosesnya, contohnya saja itu sama pengolahannya bagaimana dari ya semua kandidat, jadi tidak satu semua, karena ini sangat baik sekali ya sampah itu, karena ada sampah organik dan organik ya, yang terurai dan tidak terurai. Bapak pengen tahu nih mengenai bank sampah, terutama dari kandidat keempat terlebih dahulu ya, bagaimana sih nah prosesnya seperti apa dari awal sampai dengan akhir, sehingga kita ini program kerja beliau ya, dari awal sampai dengan prosesnya seperti apa. Ini menjadi bukti buat kalian semua ya, terlaksana atau tidak kita tuangkan hari ini. Mudah-mudahan ini akan membuat semua kandidat ya akan semakin semangat. Mungkin itu saja dari ya, ini pertanyaan semuanya untuk kandidat ya, tuangkan ide kalian nih, misalkan untuk menambahkan nih ya mengenai tadi kan ini hanya program kerja dari kandidat nomor 4 ya. Bapak pengen tahu bagaimana sih prosesnya dari awal sampai dengan menghasilkan bank sampah tersebut. Mungkin itu saja dari Bapak, satu pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Evi, bagaimana tentang proses program kerja tentang bank sampah ini. Jadi yang pertama itu adalah maksud kita mengadakan bank sampah ini supaya sampah lingkungan di sekolah ini lebih bersih. Yang pertama, yang kedua supaya sampah itu bisa lebih ada manfaatnya. Prosesnya seperti apa? Yang pertama, kami dari OSIS akan menyiapkan plastik-plastik sampah di setiap mungkin di lobi kelas, di setiap depan lobi kelas kami akan menyiapkan setidaknya satu plastik untuk 2 kelas. Lalu akan kami kumpul itu bank sampahnya khusus untuk saat ini, rencana kami adalah khusus untuk botol plastik. Jadi setelah botol-botol plastik itu dikumpulkan, kami akan langsung kirim ke bank sampah terdekat yang kami tahu ada di daerah GPNS itu. Kami kumpulkan, kami kirim ke sana, nanti ditimbang, akan dapat uang dari, jadi sistemnya seperti penjualan, kita menukarkan antara sampah yang kita kumpulkan, sampah khusus botol plastik dengan uang dari mereka sesuai harga timbangan per kilogramnya. Uang itu akan dimanfaatkan untuk apa? Uang itu akan dimanfaatkan untuk kas OSIS SMK Mekanik yang nantinya bisa
bisa dimanfaatkan untuk sumbangan dana, kegiatan kemanusiaan ataupun kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan di sekolah. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Iwin mengenai proses pengolahan bank sampah. Mungkin kita bisa melakukannya dengan cara kegiatan jumat bersih, yang dimana siswa nanti di setiap kelas dia membersihkan sampah, ataupun setiap pagi kita mengadakan acaranya untuk mengumpulkan sampah, dan itu juga dipisah yang mana bisa didaur ulang dan juga tidak bisa didaur ulang. Selanjutnya bisa seperti yang bisa dikatakan, bisa dikumpulkan dan uang itu bisa didonasikan kepada mungkin yang bisa didonasikan kepada yang membutuhkan. Mungkin saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Said. Bagaimana prosesnya dari awal sampai akhir? Maaf, maksudnya dari Pak Ewi. Bagaimana prosesnya dari awal hingga akhir? Yang pasti, kami akan mewajibkan setiap kelas mengadakan bank sampah sendiri-sendiri, dan terdapat dua, yaitu untuk organik dan organik, dan nantinya setiap minggunya atau setiap bulannya kami akan periksa dan bisa kami kumpulkan setiap dari kelasnya. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya akan menambahkan dari sahabat-sahabat saya. Jadi cara untuk saya melakukan bank sampah adalah saya akan mewajibkan setiap kelas itu mengumpulkan sampah, terutama sampah plastik. Lalu dalam periode tertentu, bisa dalam hari ataupun minggu, setiap kelas itu mengumpulkan sampah mereka kepada kami OSIS sebagai pengelola, dan akan dicatat berapa banyak sampah mereka. Lalu sampah tersebut akan kami kumpulkan setelah dicatat dan akan kami jual, dan pendapatan dari penjualan sampah tersebut akan kami kembalikan kepada kelas masing-masing sesuai dengan jumlah sampahnya. Jadi mereka bisa memanfaatkan uang tersebut untuk membeli alat kebersihan atau yang lainnya untuk memperindah kelas mereka dan mengurangi sampah yang ada di kelas mereka. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada semua kandidat. Ya, silakan aplaus terlebih dahulu buat semuanya dan semua kandidat. Ya, Bapak tadi dari hasil 4 kandidat ini, ya, ingin menyampaikan tadi bank sampah tersebut akan dikumpulkan, tempatnya di mana kan? Terus kemudian yang kedua, ya, semuanya hanya mengandalkan uang. Setelah dikumpulkan, dijual, terus menghasilkan uang. Kemudian kenapa tidak dimanfaatkan kalian untuk berkreasi? Itu juga nanti akan menghasilkan uang. Nah, setelah berkreasi, dijual ke teman-teman kalian. Ini juga kan lebih mulia. Kalian mendapatkan ilmu, kemudian praktek, ya kan, tidak langsung dijual begitu saja. Kalian ini akan bersaing loh. Nah, di sini dengan Pak Hasil, ya, dia setiap hari, ya, mengumpulkan plastik bekas minum kalian, bersaing ketat, dengan, ya. Setelah itu silakan kalian lihat di belakang sampahnya. Nah, sehari saja berapa ton? Bagaimana kalau dengan 1 minggu mau disimpan di mana? Nah, ruang OSIS, ya kan? Coba jangan berpikiran hanya uang kalian itu. Kita budayakan kepada kalian semua. Hasil dari plastik itu bisa kalian yang manfaatkan. Coba kalian nanti bertanya-tanya kepada, ya, dengan teman kalian OSIS yang ini, ya, saling banding, ya, agar bisa
Ya, ya, mohon nanti ini sekalian bisa study banding semua ini pasti akan menjadi sebuah organisasi yang bisa bermanfaat untuk kalian nanti setelah lulus. Kalian kan bisa usaha jadi pengepul. Sekarang bayangkan pengepul plastik itu orangnya kaya-kaya loh, ya kan? Jadi mohon jangan hanya uang mindsetnya, tapi kalian ilmu dapat, hasil juga dapat. Hanya begitu saja coba ya sarannya ya. Mohon ini untuk kandidat, terutama kandidat nomor 4 nih ya, hasil pengolahan sampah itu bukan hanya plastik aja nah. Masa yang plastik yang tempat minum kita ambil, yang lainnya kotor berserakan seperti itu ya, dimanfaatkan juga ya. Mungkin dari Bapak cukup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah pada hari ini kita masih bisa bertemu kembali dengan acara debat kandidat masing-masing paslon, dan terima kasih Bapak Salim sudah bisa hadir di tempat ini, di acara ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan selalu kesehatan. Yang pertama menanggapi yang dimana tadi tentang bank sampah apa yang disampaikan tadi Pak Ebit itu betul ya, yang dimana jenis sampah itu di sini tidak hanya satu jenis ataupun tidak hanya satu macam jenis plastik, namun tetapi banyak jenis sampah di sini. Ada beberapa macam, tentunya yang kita ambil ataupun yang sesuai kandidat dari nomor 4 yang disampaikan, yang ditampung itu hanya plastik, botol plastik ataupun aqua. Nah, artinya yang disampaikan tadi Pak Ebit ada organik dan non organik. Nah, artinya itu bagus. Nah, untuk organik apa aja? Untuk organik sampah gaung, terus sampah sisa makanan. Untuk non-organik untuk sampah non-organik ada sampah kaleng bekas minuman, lalu plastik bekas makanan, styrofoam bekas makanan, botol plastik gitu. Nah, artinya kan yang organik tadi yang kamu sampaikan, kayak dedaunan ataupun tanaman-tanaman yang udah berguguran, nah itu kan bisa diolah menjadikan suatu pupuk ataupun suatu untuk menyuburkan tanaman, untuk pengolahannya seperti apa, itu kan bisa disampaikan nanti bersama. Itu kan suatu keunggulan yang luar biasa. Nah, untuk sampah plastiknya itu kan bisa diolah juga sama kalian juga, bisa diolah juga di kilo juga bisa. Namun tetapi seumpama kalau misalnya diolah bisa menjadikan suatu hak cipta ataupun kayak contohnya seperti karpet dari plastik seperti itu, ataupun hiasan-hiasan lampu yang dari plastik itu kan luar biasa gitu ya. Nah, itulah suatu tambahannya mungkin yang tadi disampaikan sama Pak Ebit. Mungkin yang akan saya tanyakan, misi dan visi tadi kalian sampaikan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Masing-masing visi dan misinya berbeda. Kelas 10 dan kelas 11 ini ya, kelas 10 dan kelas 11, persiapan misi dan visi kalian untuk menyiapkan ini berapa lama, dan
sejauh mana nanti ke depannya bisa melaksanakan visi misi dan kalian bisa melaksanakan persiapan itu apakah bisa maksimal, bisa terlaksana apakah tidak. Itu yang akan saya tanyakan pertama itu ya. Oke, kita lihat dulu mungkin. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aga, yang dimana berapa lama kalian menyiapkan visi-misi ini, dan kalau Pak, bagaimana ke depannya, apakah bisa terlaksana atau tidak. Untuk seberapa lama kita menyiapkan visi-misi ini, kami menyiapkan dari sebelum yang diadakannya simulasi debat, karena kita kan harus menyusun rencana kerja kita untuk ke depannya, dan bagaimana kita bisa dan bagaimana ke depannya apakah bisa terlaksana. Kita insya Allah bisa melaksanakannya, walaupun di tengah pandemi seperti ini akan kita usahakan untuk melaksanakan rancangan-rancangan kita. Mungkin segitu saja dari pasangan nomor 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Agra. Berapa lama kita menyiapkan semua visi-misi ini? Yang jelas, ketika kita mendapatkan bahwa kita tahu kita dicalonkan sebagai kandidat, kami sudah menyiapkan dari awal. Dan bagaimana, apakah bisa maksimal atau tidak? Dengan keyakinan dan kerjasama, saya pasti bisa untuk memaksimalkan visi-misi kami ini. Yaitu aja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Aga. Kami telah menyiapkan visi dan misi kami sudah lumayan. Jadi ketika kami diberitahu kalau kami terpilih sebagai kandidat OSIS, saya dan wakil saya harus menyiapkan visi saya dan misi saya. Saya yakin bahwa visi dan misi saya dapat terlaksana karena menurut saya visi dan misi yang saya punya adalah yang paling realistis dan dapat dilaksanakan. Dan visi saya juga berasal dari sudut pandang kami berdua tentang OSIS dan sekolah ini. Jadi saya yakin bahwa visi dan misi kami dapat kita laksanakan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari kami paslon nomor 4, persiapan yang saya lakukan pribadi sudah saya siapkan sejak awal tahun 2020. Saya sudah mencoba untuk mencari tahu apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki di setidaknya di lingkungan sekolah ini. Lalu kami juga mempersiapkan berdua semenjak dipilih sebagai pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode berikutnya. Kami menyiapkan semua visi-misi secara realistis dan juga visioner. Mengapa demikian? Karena kami tidak ingin menjanjikan sebuah visi-misi yang hanya untuk kepentingan OSIS pribadi, tapi visi-misi kami dipersiapkan untuk kepentingan seluruh warga SMK Mekanik Cibinong. Lalu kami juga yakin bahwa visi-misi kami ini dapat terrealisasikan bahkan setelah masa jabatan kami selesai, karena visi-misi ini dibuat bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan, tapi kalau bisa sampai selamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.